Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jemaat GBPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online minggu pagi hari ini 31 Mei tahun 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, kita penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan ditiadakan, namun kita akan tetap mengadakan ibadah setiap hari Minggu melalui media online yang dapat Anda akses melalui Facebook dan YouTube gereja. Sekretariat gereja beroperasi secara normal mulai hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan perpuluhan, persembahan tugas gereja, persembahan misi, persembahan diakonia dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda atau dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan sekretariat gereja pada hari kerja. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi yang dapat Anda akses melalui Instagram dan Facebook gereja. Jangan lupa setiap hari Senin dan Jumat akan ada Rema, Renungan Malam yang disiarkan secara langsung melalui Facebook dan Instagram gereja mulai pukul 6.30 malam hingga selesai. Kami tetap mendorong Anda untuk berdoa buat bangsa dan negara kita di rumah kita masing-masing mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita berdoa biar Tuhan memulihkan kondisi bangsa kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita biar Tuhan memberikan hikmat agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan tidak lupa juga kita berdoa untuk para tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam perang menghadapi wabah ini biar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu, biar Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu kepada mereka agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul dengan seluruh keluarga kita yang ada di rumah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan yang lain. Biarlah ibadah online minggu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sumber sukacita, boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini.
Kembali kita beribadah di minggu yang terakhir di bulan Mei. Kita mau tetap rasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebelum kita beribadah, mari kita menaikkan setiap doa penyembahan kita buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kami di tempat ini Bapa, kami ingin menaikkan setiap pujian yang terbaik buat Engkau. Setiap penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar setiap pelayanan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau semakin membawa kami menuju kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas setiap pelayanan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mau naikkan setiap penyembahan kita buat Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan. Mari bersyukur buat kasih-Nya, buat setianya yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Dia akan membawamu menuju kemenangan demi kemenangan. Mari bersyukur atas kasih-Nya, bersyukur atas setiap penyertaan-Nya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, bahwa kami hidup karena percaya
hidup bukan karena melihat Tuhan. Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat, mampukan kami menerobos setiap hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami mempunyai Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang selalu memberikan kami pengharapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan. Tuhan, percaya kuasa
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah kita dahsyat, amin. Kuasanya dicurahkan buat kita hari ini. Ku diberi kuasa. Terlalu baik Bapa. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karuniamu.
beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari. Amin. Amin Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu. Amin Yesus. Lebih dalam dari semua yang ku Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, bahkan kita sudah menyembah Tuhan. Mari sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, biar kita boleh semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap pikiran kami, urapi hati kami, ketika firman Tuhan yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, benar-benar itu tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan, tumbuh menjadi benih yang mampu memberikan kekuatan kembali kepada kami. Terima kasih Bapakku yang baik, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Bila pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu terus turun atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, kami akan mulai dan kami akan menerima berkat-berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pagi ini saya memberikan satu tema, Yesus sumber jawaban dan pengharapan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kembali kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat saat-saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ini bukan main-main. Bahkan kita melihat begitu sangat-sangat menyedihkan. Ya. Satu yang Tuhan minta adalah kita disuruh datang kepada Dia. Ya. Sesuai tadi dengan satu tema, Yesus sumber jawaban dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minta, carilah dan ketuklah adalah kata kerja. Ya. Kata kerja ini menunjukkan adalah satu tindakan yang harus dilakukan terus-menerus oleh orang-orang percaya. Ya. Harus dilakukan atau harus dikerjakan terus-menerus. Kenapa harus dikerjakan terus-menerus? Karena dalam ayat ini menjadi pegangan kita. Ya. Ayat ini menjadi pegangan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ayat ini menjadi satu pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat ini menjadi satu jawaban kita kepada Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau di saat-saat seperti ini. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin dekat kepada Dia. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus mencari Dia. Kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Kenapa kita meminta kepada Tuhan? Kenapa kita mencari Tuhan? Karena Yesus adalah sumber jawaban dan pengharapan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dunia tidak dapat memberikan jawaban, kepastian. Ya. Tapi Yesus yang mampu memberikan jawaban dan pengharapan kepada kita sebagai orang yang percaya. Ya. Di saat-saat seperti ini, bukankah kita sebagai umat Allah, ya, kita hanya bisa mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang-orang percaya yang ada di bumi ini sedang berdoa bersama-sama, sedang meminta bersama-sama, sedang mencari hadirat Allah. Kenapa? Ya, karena kita butuh satu pemulihan yang terjadi di bangsa kita. Ya. Kita tidak akan pernah mau melihat bangsa kita menghadapi kehancuran. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini bersatu hati, berdoa, mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melawat bangsa kita yang ada. Bahkan kita boleh terbebas dari segala penyakit virus COVID-19 ini. Ya. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu hati. Kita mau satukan iman kita. Kita mau satukan roh kita kepada Tuhan. Ya. Untuk kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita meminta Tuhan, kita tidak pernah salah. Tapi kita justru melihat ketika kita mencari Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka permohonan kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Coba kita membuka ayat kita di dalam Matius pasal yang ke-18. Kita akan memberi tanda dalam pembacaan kita. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya terlalu percaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang-orang percaya berkumpul,
Bahkan kita jemaat Tuhan berdoa, mengambil bagian di dalam kita berdoa. Tujuannya kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Kita cari ke Tuhan. Kita mau sehati. Gereja Tuhan harus sehati. Jemaat Tuhan harus sehati. Supaya doa-doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Dikatakan jikalau orang di bumi ini sehati meminta, maka dikatakan apa? Doanya didengar oleh Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang pasal yang ke-21, coba kita melihat. Pasal 21 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Bukan saja kita meminta sehati, sepakat dalam doa kita, dalam permintaan kita. Tapi firman Allah menjelaskan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Satu yang Tuhan Yesus tekankan adalah kita meminta dengan iman percaya kita. Dengan satu percaya kita kepada Tuhan. Meminta bukan dengan iman yang goyah, tetapi dengan iman yang sungguh. Itu sebabnya saat-saat ini gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sedang berdoa. Kita pun juga umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di GPPS Bethlehem. Kita bersatu hati berdoa. Kita naikkan satu permohonan kita, kita naikkan satu permintaan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa melewati semuanya ini yang sedang kita alami di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat-saat seperti inilah Tuhan minta kita untuk dekat dengan Dia. Saat-saat seperti inilah Tuhan minta kepada kita untuk mencari Dia, meminta kepada Dia. Kenapa kita harus meminta kepada Yesus? Kenapa kita harus mencari Dia? Kenapa kita harus mengetuk? Firman Allah berkata, ketika kita meminta, maka kita akan diberi. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Saat kita mencari dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus meminta kepada Tuhan? Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kita minta kekuatan Tuhan turun atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi di negeri kita yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat seperti inilah kita membutuhkan supaya rohani kita boleh semakin dikuatkan. Kita butuh satu kekuatan dari Tuhan. Kenapa kita butuh kekuatan dari Tuhan? Untuk dapat melewati semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita terus mencari Dia, berserah penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus minta ketika kita menghadapi persoalan di negeri kita yang begitu menyedihkan. Yesus minta supaya kita jangan jauh dari Dia. Tapi Yesus minta kita supaya dekat kepada Dia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita. Yesus selalu dekat kepada kita. Kapanpun Bapak, Ibu, Saudara dan saya berseru memanggil, kapanpun Bapak, Ibu, Saudara dan saya meminta kepada Dia, maka Dia mendengar seruan kita. Dia ada untuk kita. Bukankah satu pujian mengatakan bersama Dia kita dapat melewati semuanya. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita bisa mampu, bisa kuat melewati segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah negeri kita, di tengah-tengah kondisi kota kita yang ada. Kita bisa melewati semua karena Yesus ada bersama dengan kita. Firman Allah dikatakan, carilah aku. Selama Yesus masih dapat kita jumpai, selama Yesus masih kita dapat temui,
Mari kita mau cari sungguh-sungguh. Berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena hanya Yesuslah yang menjadi sumber jawaban dan pengharapan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita minta, kita akan diberi. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah Dia, kita datang mencari Dia. Kita meminta. Apa yang kita minta? Kita minta kekuatan Tuhan. Kenapa kita minta kekuatan Tuhan? Karena kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita melewati semua yang kita alami di bumi ini. Bahkan semua masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Ya. Karena sekali lagi saya katakan dunia tidak dapat menjamin kehidupan kita. Dunia tidak dapat memberikan jawaban kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Yesus naik ke surga, bukan sekedar dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia berpesan dia akan memberikan roh penolong itu kepada kita. Ya. Artinya Yesus tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ya. Tapi Yesus memberikan roh penolong itu dalam kehidupan kita. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selagi Yesus masih dapat ditemui, mari kita sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saya berpikir Bapak Ibu, saya merenungkan kejadian yang ada di bangsa kita. Tuhan itu sedang menguji iman kita. Tuhan itu sedang menguji kepercayaan kita. Tuhan itu sedang menguji kesetiaan kita. Tuhan izinkan semua ini terjadi di bumi kita, di Indonesia ini. Adakah kita mau semakin dekat sama Tuhan atau kita menjauh? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya memperhatikan dan saya melihat berita di televisi, begitu menyedihkan hati saya. Banyak orang yang dirumahkan. Banyak orang yang di PHK. Permisi, sampai ketika dirumahkan di PHK, ada seorang ibu mengatakan tidak ada uang. Jadi apapun yang ada di rumahnya, perhiasan yang bisa digadekan. Untuk apa? Untuk menyambung hidup. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini berhenti atau selesai. Tapi yang Tuhan minta adalah kita disuruh cari Dia. Selama Dia masih dapat ditemui, cari Dia. Dan kita mau berseru meminta kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Sekali lagi saya katakan kita meminta kekuatan Tuhan itu turun atas kehidupan kita orang percaya. Ketika kekuatan Tuhan itu turun atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita mampu melewati semuanya. Kita bisa melewati persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bisa melewati persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan yang sedang terjadi di bangsa kita. Karena ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita. Yang lebih penting adalah ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat-saat seperti inilah kita membutuhkan dalam kehidupan rohani dan jasmani kita adalah kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa melewati semua persoalan yang sedang kita hadapi. Baik itu persoalan pribadi kita, rumah tangga kita, perekonomian kita, ya usaha kita. Bahkan
yang terjadi di bangsa kita ini. Ya, kita terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai orang-orang yang dikasihinya. Coba kita melihat satu firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Allah berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus sudah mengikut Yesus, menjadi murid Kristus sebagai pelayan Tuhan, tidak sedikit Rasul Paulus hadapi tantangan atau persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya secara pribadi. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menyerah sampai di situ. Dalam menghadapi tantangan demi tantangan dalam pelayanannya, Rasul Paulus bisa sampai selesai atau Rasul Paulus bisa kuat karena apa dikatakan? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi saya sudah katakan apa yang kita minta sama Tuhan. Kita minta satu kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan itu turun atas kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mari kita mau berkata seperti Rasul Paulus. Segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, segala persoalan yang terjadi di bangsa kita, di negeri kita, kita bisa lewati semua karena ada kekuatan Allah turun menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mencari Dia, ketika kita berseru sama Dia, ketika kita meminta kepada Yesus yang menjadi sumber jawaban dan pengharapan kita, Dia tidak pernah menutup telinganya. Tapi justru Dia mendengar seruan doa-doa kita sebagai umat Allah di tempat ini. Ya, saya terlalu percaya kita semua jemaat Tuhan yang ada di GPPS Bethlehem, kita sedang berdoa. Meminta supaya Tuhan mulihkan bangsa kita. Supaya Tuhan memulihkan perekonomian bangsa kita yang ada. Bahkan kita minta Tuhan memulihkan keadaan kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani kita. Saat-saat seperti inilah Tuhan minta kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Dia. Satu firman Allah di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tadi kita dapat membaca satu contoh di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa melewati semuanya. Rasul Paulus bisa menanggung segala sesuatunya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Pagi ini pun juga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Secara jasmani kita lelah, pikiran kita lelah, rohani kita lelah. Kenapa? Kita tidak bisa bebas beribadah seperti biasa. Kita lelah menghadapi persoalan di bangsa kita yaitu COVID-19 yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya mencari Dia, memohon kepada Dia, berseru kepada Dia, meminta kepada Dia, maka dikatakan Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Ya. Kekuatan yang baru itu diberikan kepada kita supaya kita mampu melewati semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan apa? Dia akan menambahkan semangat yang baru. Mari kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus.
Karena setiap rancangan Tuhan itu tidak pernah salah bagi orang percaya, bagi umatnya. Ya. Rancangan Tuhan itu tidak pernah membawa kecelakaan kepada kita. Rancangan Tuhan itu membawa satu damai, pengharapan yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Hari ini apa yang sedang kita doakan? Apa yang sedang kita hadapi? Mari kita mau terus mencari Dia. Kita mau cari Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar kita mencari biasa-biasa saja. Jangan hanya kita meminta biasa-biasa saja. Tapi kita mencari dengan iman kita. Kita meminta dengan iman kita. Maka kita akan melihat satu pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Tuhan minta untuk kita lakukan sebagai orang percaya adalah tetap percaya sama Dia. Bukan sekedar kita tetap percaya, tapi bertekun. Bertekun di dalam doa kita. Bertekun dalam kita membaca firman Allah. Berulang kali hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan ketika kita bertekun membaca firman Allah, ketika kita bertekun mencari Tuhan, maka di dalam firman Allah itu memberikan satu jawaban dan kekuatan kepada kita. Ya. Bukan saja kita percaya, tapi yang Tuhan mau adalah bertekun. Dan bukan saja kita bertekun, tapi kita harus bersabar. Bersabar. Menunggu waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya. Mari kita mau terus bertekun, bersabar, dan tidak bersungut-sungut. Dalam kita menghadapi COVID-19 ini, mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita bersungut-sungut. Mari terus kita menaikkan doa permintaan kita sama Tuhan. Mari terus kita menaikkan permohonan kita dan mencari Tuhan. Kita mau terus bersabar. Kita mau terus tidak bersungut-sungut supaya kita melihat satu mujizat Tuhan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita melihat satu doa Yabes, kita melihat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan saja mendengar doa Yabes, saya terlalu percaya. Ketika kita umat Tuhan yang ada di gereja KPPS berdoa sehati di rumah masing-masing, sehati dengan iman kita, maka saya terlalu percaya apa yang menjadi doa-doa kita untuk bangsa kita, untuk daerah kita, untuk kehidupan kita secara pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Bukankah doa Yabes ini itu yang kita naikkan? Ya. Karena kita tahu Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri di dalam dunia yang fana ini. Bukankah Yesus berkata, aku akan memberikan roh penolong. Artinya roh penolong itu akan menyertai kita, akan menuntun kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa melewati semuanya. Saya terlalu percaya apa yang menjadi doa Yabes ini adalah satu kerinduan kita juga. Ya, kita minta supaya kita tetap sehat. Ekonomi kita sehat. Usaha kita sehat. Hidup suami, anak, istri kita sehat. Semuanya sehat. Sehingga apa? Sehingga kita dapat melihat
bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saat-saat seperti inilah yang Tuhan minta kepada kita. Satukan hati kita, satukan roh kita. Jangan bosan-bosan datang sama Tuhan. Jangan bosan-bosan mencari Tuhan. Saat-saat seperti ini mari kita mau tingkatkan kita untuk mencari Yesus. Satu kelak nanti kita tidak bisa mencari Dia. Tapi ketika masih ada waktu, ketika masih dapat dijumpai, mari kita terus mencari Yesus. Dan terus menaikkan satu permohonan kita yang tidak putus-putusnya. Yang terus menerus kita naikkan. Yang terus menerus kita cari. Maka disitulah Yesus memberikan satu kekuatan yang baru. Sehingga kita tidak mengalami patah semangat. Kita tidak lelah di tengah jalan, tapi justru di tengah jalan kita semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ya. Satu firman Allah, satu ayat terakhir kita baca di dalam Mazmur. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, mari kita mau terus berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan mengiring Tuhan hari lepas hari. Kita bukan semakin lemah, tapi semakin kuat dan kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, amin firman Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan dalam hidup kami. Justru kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau bukan saja menjadi jawaban dalam hidup kami, tapi Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Bahwa kami di situasi yang tidak menentu ini Tuhan, di kota kami, di bangsa kami, bahwa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bahwa kami untuk terus mencari Tuhan. Bahwa kami untuk terus berseru kepada Tuhan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan dan ketika kami meminta kepadamu Bapa, kami minta kekuatan daripada Allah. Ketika kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami mampu dan kami bisa melewati semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap sabar, dan tetap bertekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, biarlah firman-Mu yang sederhana ini dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Menjadi satu kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi hari ini saya menyampaikan selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita telah beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing menerima kekuatan, penghiburan, dan sukacita lewat ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Baik itu ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Kiranya di hari ulang tahun saudara, sukacita Tuhan, damai sejahtera diberikan Tuhan atas kehidupan saudara. Sehat selalu, panjang umur dan selalu diberkati dalam segala aspek kehidupan saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa, saya akan memohonkan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara, kehidupan pribadi saudara, agar Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan saya akan berdoa dan memohonkan berkat Tuhan pada pagi hari ini.
Segala puji dan syukur bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang maha besar, Bapa yang maha mulia. Bapa yang telah memelihara hidup kami. Bapa yang telah memberkati hidup kami. Kalau sampai hari ini pada minggu pagi ini kami masih bisa beribadah lagi. Sekalipun tetap kami dalam keadaan ibadah melalui media sosial ini. Namun kami bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan kami bisa beribadah. Ada waktunya kami sudah tidak bisa lagi melakukan ini sebab pintu anugerah sudah tertutup. Dan tidak ada lagi orang yang dapat membukanya kecuali Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya selagi pintu anugerah masih dibuka, kami mau tetap mencari Tuhan. Mau tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa manusia butuh Tuhan. Kami lemah tanpa Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami sangat memerlukan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kami tahu dan kami sadar ketika kehidupan kami diguncang oleh berbagai macam situasi dan keadaan saat ini. Ajarkan kami untuk tetap mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur menjadikan diri kami kuat. Dengan mengucap syukur membuat kami tidak kehilangan damai, sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Dengan mengucap syukur kami belajar untuk memahami dan mengenali siapa Allah yang kami sembah dan Allah yang kami layani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Lewat puji-pujian, lewat firman Allah yang sudah didengar. Kiranya itu akan menumbuhkan iman percaya kami. Semakin membuat kami kuat di dalam Tuhan. Semakin membuat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika keadaan sesulit apapun yang kami hadapi. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya berkat Allah menyertai mereka dan senantiasa melindungi mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan, umur panjang, dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka, segala berkat-berkat yang terbaik kiranya turun atas kehidupan mereka semua. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dijauhkan Tuhan dari segala macam virus-virus penyakit apa saja. Sehingga semua jemaat Tuhan dari mulai anak kecil sampai orang-orang tua dianugerahkan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Proteksi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan yang menjaga dan melindungi. Sehingga apapun tidak ada yang dapat menyentuh kehidupan kami tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan pekerjaan usaha mata pencaharian mereka juga diberkati oleh Tuhan. Percaya selama kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu akan mintakan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah online pada pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali beraktivitas. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita selama-lamanya. Sampai Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Berkat-Nya selalu menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian,
Bagi Raja mulia ku angkat tangan, baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat tangan, baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di